Halo teman-teman, kembali lagi di Rewang Ngobrol bareng gua Mol. Podcast ini seperti puzzle dan kepingannya ada di kalian. Yoi. Kali ini kita kedatangan tamu jauh dari Jakarta, Bintang Emon. Bukan. Bukan ya. Bukan. Bintang Hidayatullah ya. Bintang Bang. HDTL. HDTL. Iya, gue lebih suka disebut Bintang HDTL sih karena nge-branding nama itu sudah sejak terjun di inilah ya, Industri ya, dunia industri. industri. Ya. Jadi kayak orang-orang bilang tuh kan harus punya nama panggung Bener atau sih, apa. bener itu. Gue sempat mikir kayak pengen buat nama apa gitu ya, pengen buat nama apa tapi kayaknya asik pakai nama belakang yang kayak dibuat singkatan Kayak aja. disingkat-singkat Iya, gitu ya, kayak anak-anak Facebook gitu. tapi dulu gue pernah punya Facebook nama alaynya Bintang Bahdim. Jadi fotonya tuh kayak selebrasi Irfan Oh iya, Bahdim. itu di tahun 2010 kalau nggak salah, di zaman-zaman gue masih SMP kan, itu kan AFF nge-up banget ya, Irfan bener-bener Bahdim, Christian Gonzalez yang baru-baru naturalisasi gitu kan. Iya, bener itu. Oh, gue ngefans banget sama Irfan Bahdim sampai gue ubah nama jadi malu gue kalau inget. Jadi bisa dibilang hobi olahraga juga ya? Kalau olahraga tuh mungkin dari zaman-zaman SD ya. Gue kayak suka zaman SD tuh senang volley. Heeh. Terus juga kayak main sepak bola tuh ya walaupun di kayak cuma di halaman sekolah kayak gitu aja. Tapi kalau volley gue pernah ikut kayak semacam turnamen antar SD dulu. Yoi, keren, Iya. gokil. Cuma nggak lanjut ke SMP sama SMA, enggak ya, hanya sebatas hobi-hobi Hobi-hobi doang zaman ya. SD Iya, gitu aja. bener sih. Apa kabar nih sebelumnya? Kalau mau nanya kabar, gue selalu bilang sama teman-teman gue alhamdulillah ya, Alhamdulillah. karena selama gue masih bernafas, Yoi. selama gue masih bisa menyanggupi ajakan teman-teman buat gabung kemanapun, berarti gue masih ada tenaga lah ya. Oke, siap. Walaupun kita tahu ya sekarang kayak Iya. lagi agak sedikit ini ya. Lagi zaman-zaman ya. Lagi zaman-zaman yang agak sedikit menakutkan ini. Yoi. Sebelum dari sini dari mana tuh sebelumnya? Jemput orang rumah tadi. Jemput rencana. orang rumah ya. Iya, Untuk jadi teman-teman orang rumah itu people home. itu yang selalu mendampingi ya sekarang. Mendampingi. Jadi kalau misalnya kita take ini janji kita kan awal bulan kemarin Oh ya. iya, disclaimer nih untuk Iya. teman-teman, sebenarnya sih udah dari Februari awal ya. Februari awal sempat Ada kendala lah, trouble sana sini, sok-sokan tuh. nggak match masalah jadwal. Jadwal, Kemarin, bener. iya. Mal mungkin ada kegiatan, gua juga ada beberapa kegiatan yang belum ketemu gitu jadwalnya. Iya. Akhirnya hari ini. Nah kalau misalnya lu ngajak gua di awal bulan kemarin, gua belum ada people home. Oh, jadi Masih dekat. kata orang Palembang tuh lagi anget-angetnya loh Lagi dia. angkat-angkatnya, lagi berusaha untuk bukan membuka pintunya tapi mendobrak gitu. Wow. Gue sistemnya agak kurang ajar memang kalau dekat dengan orang. Nanti itu soal percintaan nanti Nanti ya, ya. nanti itu di belakang-belakang. Nah, kalau lu sendiri nih Bang Tang Panggil Biasanya nama aja ya, Bin. Bintang. Gue lebih suka dipanggil Bin. Bin. Iya, karena dipanggil Tang tuh agak kurang gimana ya. Oke, iya. Gue pernah buat materi. Gue dulu sempat cukup aktif di stand up comedy gitu kan. Jadi gue pernah buat materi tentang nama gue sebenarnya. Jadi gue tulis di situ kayak punya nama Bintang itu bagi beberapa orang keren gitu kan. Tapi bagi gue tuh nggak sama sekali karena gue ngerasa kayak semacam dilecehin ketika dikasih orang sesuatu gitu kan. Natang kayak gitu kan. Bener. Itu pernah gue jadiin materi yang selalu gue pakai kalau gue manggung dulu gitu kan. Nah, kalau ngomongin stand up, Iya. stand up itu dari awalnya ada momen kayak waktu momen-momen yang mau ikut iya. stand up, ada apa sih momen-momen apa gitu? Gue startnya dari ini dari zaman-zaman gue SMA. Itu Di tahun tahun 2013. Awal-awal stand up comedy di Indonesia masih hangat-hangatnya gitu kan. bener. Kalau stand up comedy di Indonesia kan mungkin start dari 2010 2011 lah ya. Jadi di tahun itu tuh kan lagi up-upnya yang di Metro TV. Oh ya. Ada open mic di Metro di TV Metro TV. setiap setengah 11 malam kalau nggak salah, setengah 11 malam sampai jam 11 malam.
Jadi gue tuh awalnya cuma sekedar penikmat yang nonton doang kayak gitu. Di apa itu? Di Kapten Ripa itu? RBN. RBN. Sebelum itu bahkan Sebelum itu di mana? sebelum itu ada tempat di depan PS namanya Dapur Iga. Oh, tahu. Dapur Iga. Tahu. Nah, itu kan tempatnya Memang tutup. Akhirnya kita pindah ke RBN. Waktu itu gue belum gabung komunitas, masih jadi zaman-zaman penikmat aja. Iya, Penikmat. itu pun belum sampai ngejangkau komunitas yang ada di Palembang. Kayak hanya sekedar menikmati lewat TV doang. Gue belum tahu tuh kalau ada komunitas yang ada di Kota Palembang. Akhirnya awalnya gue itu ditantang sama adik kelas. Jadi adik kelas tuh kebetulan tetangga juga di rumah. Dan memang dia tuh dikenal sebagai orang yang lucu dari karakternya. Ya. Ibarat kata orang bilang tuh kalau dia berdiri aja udah lucu. Nah, ada sih orang kayak gitu. Ada kan. Nah, jadi waktu itu ceritanya di 2013 kalau nggak salah ada lomba 17-an di SMA gua. SMA mana nih? SMA Muhammadiyah 1 gua, alumni SMA Semamsa ya? Semamsa, bukan Semansa ya. Bukan. Semansa nggak masuk, jadi ambil M-nya Semamsa. Tipe dikit ya. Iya. Jadi ada lomba lawak, terus dia nantangin gua. Kak, ayo kita ikut lawak. Terus gua bilang, gua nggak bisa ngelawak, gua nggak bisa ngelucu. Terus dia bilang kayak gini, cupu katanya. Gua nggak bisa digituin. Akhirnya ya udah kata gue, kita coba ikut lawak, tapi kita pakai pola stand up aja, kita sendiri bukan pakai grup kayak gitu. Akhirnya dari situ materi-materi yang gue bilang tadi, yang kayak gue bilang tadi, itu gue tulis. Walaupun pada saat itu gue kayak masih sering pakai materi yang dipakai komik-komik yang ada, walaupun itu diharamkan ya, gue belum tahu pada saat itu. Tapi awalnya tuh di situ memang pakai materi-materi dulu ya. Pakai materi orang, tapi ada beberapa materi yang sempat gua tulis juga dulu. Hingga pada akhirnya momennya itu yang gerna yang pecah. Jadi momennya itu di akhir 2013. 2013. Kita itu sempat diajak sama rombongannya Ari Cihoy. Jadi Ari Cihoy, Fadlan itu kan sudah aktif sejak zaman-zaman mereka kuliah lah ya untuk stand up segala macam. Mereka ada komunitas namanya Stand Up Win. Win Raden Fata gitu kan. Nah, jadi kita tuh kayak diajak untuk kolaborasi untuk ngegarap event yang pada saat itu kalau nggak salah bintang tamunya tuh ada Mongol, ada OGMD sama ada Muhadli Aco pada saat itu. Nah, jadi kita tuh diajak buat jadi kru di acara itu, only sebatas partner untuk jadi kru kayak gitu. Udah hingga pada akhirnya event itu singkat ceritanya berjalan cukup lancar. Terus Ari, Fadlan dan yang lain-lain ini nyoba ngajakin kita, ayo kita nih di Palembang ada komunitas yang lebih gede namanya Stand Up Palembang, Stand Up Comedy Palembang. Ayo dek katanya, coba ikut gabung dulu aja, belajar dulu aja. Jadi ada omongan dulu dari ajakan kayak gitu kan dari mereka. Hingga pada akhirnya kita nyoba. Waktu itu masih bertempat di Dapur Iga kayak yang gue bilang tadi. Di depan masih lah gitu kan. Akhirnya nyoba. Nah, temen gue yang si Tapip ini karena memang dari awal perawakannya lucu. Tahu kan? Tapip ya itu tetangga gue. Itu kan ada yang jokes apa itu ya? Iya, lu pasti sering lihat juga kan. Bener. Nah, jadi ibarat kata dari awal gua gabung kan gue bareng tuh sama Tapip gabung Stand Up Palembang akhir 2013. Memang dia yang cukup menyita perhatian dari awal karena kan dia kayak yang gue bilang perawakannya ya. Iya, dia ngomong assalamualaikum aja lucu kadang kayak gitu ya. Iya, bener. Nah, jadi gue kadang termotivasi sama satu angkatan yang bisa dibilang nge-up-nya duluan kayak gitu. Hingga pada akhirnya ada triggeran buat kenapa gua nggak bisa gitu kan. Akhirnya gue sempat diarahin sama salah satu senior di stand up comedy Palembang namanya Bang Agam untuk tahu juga. Bang Agam tahu juga, Bang Agam jago ya. Pernah tahu. Nah, jadi Bang Agam tuh bilang kayak gini, carilah materi yang deket-deket dulu. Deket-deket tuh dalam artian apa yang lagi lu di rasain. ruang lingkup ya. Ruang lingkup lu dulu. Pada saat itu gue masih SMA. Terus apa katanya yang lu rasain sebagai anak SMA? Gue bilang percintaan. Ya udah bahas dulu tentang percintaan. Ada kan nih jokes yang awal-awal yang memang ada yang inget nggak? Gue lupa malah udah lama banget dan gue kalaupun inget ya gue nggak mau nyebutinnya karena malu. Biasanya soal percintaan ya. Soal percintaan. Apalagi di tahun-tahun 2013. Oh itu enak banget. Cie kayak gitu kan Resma ya. The Baginda bener ya. Iya kurang lebih kayak gitu. Udah singkat ceritanya. Gue mulai dapat panggung di situ, panggung. Yang namanya orang ketika dapat apresiasi dengan dapat panggung segala macam makin ini kan makin semangat hingga pada akhirnya gue aktif untuk manggung, untuk bantu-bantu di komunitas stand up comedy Palembang juga kayak gitu hingga pada akhirnya ya nerusin aja. Banyak event yang gue laluin juga sama anak-anak kayak gitu. Walaupun gue pernah sempat ikut
coba seleksi Suci ya, stand up comedy Oh, pernah Indonesia. ikut. Pernah Pernah. di 2015 sama 2016 Mm-mm. walaupun gagal ya. Tapi ada yang mewakili Palembang di Suci. Suci itu di tahun 2018 atau 19 deh kalau Oh, Bang Pedro. Bang Pedro. Bang Pedro di Suci 9 kalau nggak salah kemarin. Di situ baru tembus. Terus juga beberapa Bang Pedro juga tuh kalau nggak salah sempat lolos street comedy. Street comedy itu garapannya Metro TV juga kalau nggak salah dulu di tahun 2015 atau 2014 atau 2015 kemarin. Jadi gitu. awal mengawali karir di dunia industri itu berawal dari stand up. Gue bisa bilang entertain itu stand up salah satunya. Tapi gue sempet Sebelumnya itu ada. sebelumnya gue di radio dulu malah. Oh, duluan Gua- di radio. Oh ya, stand up dulu deh. Benar-benar stand up dulu hingga pada akhirnya gue ngerasa kan kayaknya asik ya ngobrol-ngobrol yang kayak suara kita tuh kedengar gitu ya. Terus benar, apa benar. yang kita pikirin tuh diiyakan sama orang. Jadi tamat SMA Sama di 2000 2016. 14. Gue 14. Gue 2014. Jadi 2014 Oke. gue tamat SMA. Gue sempet coba. Jadi pada saat itu ceritanya ada open recruitment dari Global Radio. global. Global Radio. Dan kebetulan di situ ada senior gue juga di stand up. Namanya Bang Adit. Bang Adit ini coba inilah ngerekomenin gue. Ayo Bin coba kalau misalnya lu memang pengen jadi penyiar. Ayo coba. Nah gue ketriggernya itu gara-gara gue sempat dengar inilah ya. Dengar orang-orang siaran ya. Terutama penyiar-penyiar malam. Pada saat itu Ido tahu ya. Ido Barokbah sama Nata pada zaman itu di Global Radio tuh. Wah Pecah. kalau denger mereka Gokil, siaran tuh itu. gokil ya. Heeh. Terus juga kayak gue lihat di Twitter kan zaman dulu masih Twitter yang cukup aktif gitu kan. Terus kayak banyak yang mentionin mereka. Terus juga yang apain mereka. Kayak keren gitu. Kayak kalau Keren sekarang nih banget. selebgram gitu Iya, ya. selebgram pada saat itu tuh kayak penyiar radio itu salah satunya Bener sih, gitu. bener itu. Walaupun tujuan gue bukan pengen terlihat keren ya, tapi ada salah satunya tujuannya itu. Tapi maksudnya kayak pengen aja gitu cari sesuatu yang memang bisa sesuai gitu ya sama bidangnya, terus cari untuk ngembangin sayapnya Bener, gitu. bener, Dimana akhirnya gue coba di 2014 gue masuk ngelamarin di Global Radio. Global. Awalnya kayak 2014. pesimis lah ya karena gue pikir banyak juga yang followersnya pada saat itu kayak lebih keren lah, lebih terkenal, jauh lebih terkenal daripada gue, orang-orang yang pergaulannya bisa dibilang kayak apa ya anak-anak hits lah zaman sekarang pada saat itu gitu kan. Hingga pada saat akhirnya gue diterima pada saat itu. Terus lagi pas di momen itu kayak 2014 ya. 2014. Benar, Agustus 2014. Juli atau Agustus 2014 Itu gua di radio. Di radio udah mulai start di radio. Itu masih training. Jadi pas diterima itu masih training Di Global tadi. di Global Radio. Jadi gua mulai siarannya itu kalau nggak salah di bulan September deh. Jadi duluan stand up atau Duluan stand up. duluan stand up. Stand up bisa dibilang dari 2013. 2013. Dari 2013 dan mulai di radio itu dari 2014. 14. 1 tahun Satu tahun. Iya, setelah gua ini. Akhirnya kan dua ini tuh kayak saling ini ya. Saling sama-sama, melengkapi lah ya. Bener sih. Di satu sisi stand up butuh public speaking, di satu sisi penyiar radio butuh sesuatu hal yang kadang lucu-lucu kayak gitu kan. Makanya kayak saling ada melengkapi. jokes gitu ya. Iya, akhirnya Nah, lanjut gitu. pernah denger nih kalau kayak mau daftar di radio, Heeh. kayak dilihat dulu followersnya berapa itu, kayak ada kayak gitu Ada sebenarnya. atau gimana sih Sebenarnya kalau yang kayak gitu tuh kalau menurut gua Mal ya itu tuh kayak strategi marketingnya aja salah atau gimana? satu strategi marketing radio untuk ngangkat kembali nama radio itu bisa dibilang benar, tapi di sisi lain terkadang penyiar radio juga butuh ini ya, bukan butuh terkenal bukan, tapi kayak butuh masa juga yang pastinya gini deh, ketika lu ngebuat karya di awal itu seenggaknya ada orang deket dulu yang mengapresiasi. Benar. Seenggaknya dari followers yang banyak pasti bakal coba ngapresiasi dulu hingga pada akhirnya nanti kan kebentuk sendiri nih mana yang suka sama lu gitu kan. benar sih. Ya kalau menurut gua sah-sah aja kalau radio tuh nyari nggak masalah sih sebenarnya. Selagi ini garis bawahnya ya. Selagi yang punya followers banyak ini memang memenuhi syarat kayak gitu. Satu lagi yang jelas-jelas di follow bukan dibeli. Iya, itu ya poinnya ya. Jadi jangan punya followers banyak tapi beli itu. Waduh. Jangan kelihatan pengen terkenal gitu, Iya. gitu aja. Yang penting bisa swipe up. Biar dapat iklan banyak. Iya. Biar dapat endorse gitu ya. Enggak gitu. Ya, jadi cerita kayak gitu. Jadi awalnya tuh dari stand up ke radio ya.
dari stand up ke radio bisa dibilang. Awal dari global berapa lama nih di global? Gue cukup lama mal. Jadi di global itu kayak punya pasang surutnya juga. Jadi di 2014 itu 2014. sampai akhir 2014 gue di global hingga pada akhirnya pada saat itu dapet kayak semacam mungkin progres gue pada saat itu pelan gitu ya. Jadi di cut tuh jadi nggak diperpanjang kontraknya. Jadi gue sempat stop di 2015 tuh gue sempat stop untuk Jadi jadi penyiar setahun radio. dulu di global itu jadi penyiar. Setengah tahun deh. Setengah Setengah tahun 2015 gue nggak sama sekali. Mm-mm. Di 2016 awal gue dipanggil lagi sama Global Radio. Oke. Iya, dipanggil lagi sama Global Radio untuk jadi penyiar lagi di sana. Mm. Dan kebetulan bisa dibilang kalau nggak salah di 2016 itu gue sudah dapat program tandem gitu, penyiar tandem kayak gitu. Ya, Awalnya siapa? awalnya siapa ya? Untuk tandem Gue pernah banyak sih, gue pernah sama yang seangkatan juga siaran namanya Nodi, terus juga gue pernah siaran juga sama namanya Vedo juga, itu yang cukup klop juga sama gue. Terus ada beberapa penyiar lain hingga pada akhirnya di 2017 gue dipartnerin sama Nata yang gue idola-idolakan dulu kan. dari dulu ya. Dari dulu dari awal gue siaran Satu tuh pencapaian tuh. satu pencapaian bisa siaran sama idola gitu kan. Oke, Dan hingga mantap pada sih akhirnya di 2017 berjalanlah 1 tahun. Nah di 2017 itu juga kebetulan Global Radio open recruitment lagi gitu kan untuk cari penyiar-penyiar baru. Dan kebetulan gue sudah dapat program malam sama Nata pada saat itu. Di global. Dari 2016 tadi. Dari 2016 tuh masih ini cucuk cabut. Kata orang tuh cucuk cabut. Padahal gue juga masih kayak random siaran pagi kadang, ada siaran malam juga, belum dapat program yang memang benar-benar punya gua yang gitu. fix lah. Yang fix hingga pada akhirnya di 2017 gua dikasih kepercayaan buat pegang program malamnya di global radio itu. Itulah dipartnerin sama Nata. Oke. Dan berbarengan dengan open recruitment juga dari Itu Global berapa lama? Radio. Dari 2017 sampai 2019? Dari 2017 itu 1 tahun lah. Ada 1 tahun sampai 2018 akhir kontrak 1 tahun lah kalau nggak salah kemarin. Oke. Dan kebetulan di saat kontrak gua habis, Trax FM tempat gua sekarang itu lagi ada pembukaan yang bukan dibilang gede-gedean, bukan mal. Jadi kayak pengen cari penyiar yang cukup cepat, yang dimana orang-orang yang di ngedaftar itu juga yang bisa dibilang kayak teman-teman orang yang ada di dalam juga kayak gitu. Udah ada pengalaman lah ya. Udah ada pengalaman, rekomendasi lah dari teman-teman. Oke. Hingga pada akhirnya gue salah satu yang dapat info itu. Oke. Udah, gue lamar lah ke sana. Kebetulan pada saat itu kontrak gue nggak diperpanjang. Berbarengan dengan kontrak gue nggak diperpanjang di Global Radio, gue dapet panggilan di Trax FM. Pas banget ya. Pas banget. Nggak lama dari kontrak gue nggak diperpanjang, gue dapet panggilan. Yo, keren sih. Itu rezeki. Iya, benar. Jadi gue sempet kayak gini, yang namanya seseorang yang cukup apa ya, ibarat kata kita nih sudah lama di satu bidang, adalah ya rasanya kayak punya mimpi, gue pengen di sini, gue pengen di sini, gue pengen di sini. Jadi gue pernah punya mimpi kayak gini mal. Jadi gue kalau nggak di Global Radio lagi, gue pengennya pindah kalau nggak ke Play FM atau nggak Trax. Itu mimpi gue. Itu mimpi gue. Yes. Jadi dan tercapai salah satunya. Gue dapet di Trax FM kayak gitu. Udah, walaupun gini, ini yang agak sedikit ini juga ya kalau menurut gue ya. Karena ada beberapa orang di zaman sekarang yang kayak gini. Pernah lah ada orang-orang yang nanya kayak gini juga. Kak, untuk di radio itu gajinya berapa? Nih ya, gue dari awal sangat mengharamkan banget untuk orang yang pengen terjun di dunia radio terus langsung nanya gaji. Karena kenapa? Yes, karena untuk radio ya, sorry to say untuk di Kota Palembang, kalau lu pengen cari gaji yang gede, jangan di radio. Jadi selebgram aja. Jadi selebgram aja buat kontroversi kayak gitu ya. Dapat endorse banyak-banyak hingga kayak siapa tuh? Gak usah lah ya. Banyak, ya. Pancing terus. Ya intinya kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang kayak nanya gaji dari awal untuk jadi seorang penyiar radio. Kalau menurut gue itu adalah sesuatu hal yang haram. Karena radio ini adalah media untuk lu bisa ngembangin diri lu ya. Benar-benar. Hingga pada akhirnya nanti lu akan dapat channel-channel lain. Entah itu bakal jadi MC. Relasi tuh kemana-mana ya. Iya, presenter TV atau apa-apa. Itu cikal bakal dari radio kalau menurut gue. Iya benar sih. Nah jadi kenapa gue bersyukur banget di Trax FM ini ya. Walaupun ya prosesnya itu lama mal. Jadi gue pindah ke Trax FM gak semerta-merta langsung siaran. Oke. Dari 2018 kalau gak salah bulan November 2018. Akhir 2018. Dan lu tau gak gue siaran pertama di Trax FM kapan?
Agustus 2019. Setengah 8 bulan gue training. Hampir 1 tahun lah kurang Hampir lebih ya. 1 tahun gue training. Heeh. Awalnya ya, jadi kan ibarat kata nih, gue abis diterima di Trax FM. Heeh. Terus ketemu lah sama senior-senior gue gitu kan. Oke. Mereka tuh kayak kasih pandangan, Bin katanya, di sini harus tekun katanya, harus ini katanya. Gue di sini trainingnya 8 bulan, gue di sini trainingnya setengah tahun, gue trainingnya di sini 9 bulan. Oke. Karena gue udah dari 2014 terjun di Oke, dunia radio, gue tuh kayak bukan menyepelekan ya, gue tuh kayak nganggep ini nih tes mental biasa baik kayak gitu. Kalau Gue udah pernah coba yang kayak gini. Diksar. Iya, diksar. Hingga pada akhirnya gak kerasa tuh Mol, waktu ya. Hingga pada akhirnya gue ngerasa gue udah siaran aja. Terus gue flashback dari pertama kali gue diterima sama Trax FM. Gue hitung-hitung, 8 bulan nih aku nih training. Bener apa yang dibilang sama senior-senior gue gitu. Nah itu prosesnya lama gitu. Hingga pada akhirnya gue bisa dibilang duduk di posisi yang cukup enak lah sekarang ya. Itu nggak instan kayak gitu. Gue bisa dibilang start dari radio 2014 hingga pada akhirnya sekarang 2022 udah 8 tahun gue di radio kayak gitu. Iya benar-benar. Enggak instan, makanya gue Ada perjalanan, ada proses di situ ya. Gue bukannya kayak merasa sebagai orang sudah lama di radio, tapi gue pengen kasih pandangan aja, hai pus. Iya, gue pengen kasih pandangan aja untuk orang-orang yang nganggepnya radio ini lu bakal ngerti segala macam, pus jangan di situ nanti jatuh. Kita yang gemeter ya. Jadi ibarat kata gue pengen ngasih tahu aja sama orang yang pengen baru terjun, karena kan gue nggak mau nutup mimpi orang juga ya. Siapa tahu yang masih ada punya mimpi di dunia ini masih pengen ngelanjutin gitu. Jadi jangan berharap instan dari radio. Lu bakal nuai sesuatu dari radio itu cukup lama mungkin, karena lu di sini PR-nya lu harus coba temuin siapa lu gitu. Bener. Harus ngebentuk siapa karakter lu itu seperti apa, hingga pada akhirnya nanti untuk MC dan segala macam itu kan untuk orang yang ngelihat bahwa lu punya kualitas, lu punya value kayak gitu. Bener sih itu. Baru Harus itu yang harus itu yang lu tuai nantinya. Yang terpenting sih dari prosesnya tadi, pembelajaran yang ada di radio tadi ya. Oke. Sama kayak lu bilang tadi. Aduh susah ya nggak ada tim, aduh susah ya perangkat seadanya segala macam. Karena kenapa? Kalau menurut gue itu adalah prosesnya yang harus kita nikmati kayak gitu. Iya sih benar itu. Jadi dari banyak ya sebenarnya kayak di radio itu lu bisa pelajarin dari mana aja, karena kan sekarang di TikTok ya, di TikTok itu ada pernah ada kan pernah yang masuk kayak FYP itu iya FYP segala macam yang kayak orang ngedukasi tentang how to be announcer kayak gitu kan. Walaupun lu denger dari lu banyak belajar, terus kayak lu banyak denger cara-caranya, kalau lu nggak praktek itu sama aja. Kalau menurut gua sama aja kosong. Bener. Jadi ilmu tanpa praktek itu nggak ini. Bener itu. Kosong ya. Kosong. Jadi makanya harus diterjunin bener. Kalau untuk idola sendiri nih, kalau ngomongin radio, ada nggak sih kayak terinfluence dari orang-orang? Kalau terinfluence tuh sebenarnya gue itu tipe orang yang cukup nekat Mol. Jadi gue kadang pengen sesuatu itu tanpa gue pelajari dulu gitu. Tanpa gue pelajari dulu. Intinya gue pengen aja dulu gitu. Udah hingga pada akhirnya ketika gue udah terjun, gue bertahu kayak gitu. Ternyata di Jakarta tuh banyak penyiar-penyiar keren gitu. Salah satunya you know lah Danang Darto, ya, keren sih itu. Vincent sama Gina. Terus juga beberapa stand up komedian yang hingga pada akhirnya terjun di dunia radio kayak gitu. Itu kan kalau menurut gue salah satu yang bisa dibilang jadi idola lah ya. Karena penyiar cowok juga yang bisa dibilang punya taste yang bagus, bukan taste yang bagus ya, taste yang sesuai sama gue, itu kan ada di diri mereka juga. Kayak Surya sih. Juga. Surya keren sih itu. Iya, itu. Nah, ini nih. Ada hal yang bisa dibilang cukup mengganggu gue di awal gue jadi seorang penyiar radio. Apa tuh? Suara gue ini kan bisa dibilang nggak bulat ya. Nggak bulat itu dalam artian, lu pernah nggak sih dengar suara orang yang lu mikirnya wah penyiar radio banget ya, suaranya. Benar. Ada. Dan suara gue ini cempreng Mo. Cempreng awal-awal. Iya cempreng. Jadi proses sempat minder. Dan ternyata suara cempreng ini kalau menurut gue itu adalah salah satu senjata yang gue bisa pakai gitu ya. Karena kalau gue denger Nikta Gina sama Desta itu
suaranya bisa dibilang cempreng, kayak Cempreng, gitu. benar-benar cempreng Dan emang. mereka menjadikan itu sebagai senjata mereka, jadi Mm-mm. karakternya mereka. Benar sih. Makanya lambat laun gue berpikir kayak suara yang kayak gini ini bukan kekurangan. Walaupun kekurangan, ini yang Iya, bisa gue tapi jadiin dijadikan kelebihan. Iya, kayak benar-benar. gitu. Mungkin gue bisa bilang beberapa orang yang punya suara berat dengan karakter yang keren itu agak sedikit susah untuk membangun karakter yang fun. Oke. Karena mereka terbentuk sebagai karakter yang keren. Iya, benar-benar. Yang suaranya tuh kalau misalnya kayak bilang Trax FM hit yang kamu suka yang bla bla bla. Terus orangnya tuh, wah meleleh kak, meleleh dengar suaranya. Aku pengen dinikahi. Aku becek. Aku becek. Kayak gitu Sorry, kan. sorry. Ada yang Ya, kayak gitu kan. ada. Nah, gue ngebangunnya karena gue ngerasa nggak bisa kayak gitu. Oke. Makanya gue bersyukur banget sempat ikut stand up segala macam. Jadi kayak gue belajar gimana caranya untuk cari punchline yang sesuai kayak Iya, gitu. iya. Makanya dengan suara yang kayak gini, gue coba bangun karakter yang fun aja kayak gitu. Mm-mm. Yang jadi jangan serius-serius banget walaupun ada informasi yang cukup serius yang kita bahas, tapi tetaplah balut dalam konteks komedi kayak Oke, gitu. oke. Ya walaupun ibarat kata komedi agak sedikit berisiko ya karena banyak yang singgungan Untuk sekarang. zaman yang sekarang ya. Iya. Kalau untuk di Palembang sendiri ada nggak kayak idola gitu? Apa Bang Rian Pelor gitu? Kalau Bang Rian Pelor udahlah Oke, ya. pantes itu ya. Semua udah tahu kualitas Iya, dia oke ya. sih itu. Dari Jakarta hingga pada akhirnya dia punya nama balik lagi ke Palembang Wow. untuk bangun skena di Palembang ini itu luar biasa. Udahlah itu Iya. udah Iya. idola semuanya Idola lah ya. semuanya. Terus kalau Kalau untuk yang lain mungkin banyak juga kayak semacam yang sekarang seradio sama gue Okan Gembul kan. Okan Gembul. Okan oke. Gembul itu kan udah dari Global Radio ke Momea ke RRI juga kalau nggak salah hingga pada Oh. akhirnya dia sekarang di Trax Trax. FM. Mm. Itu juga salah satu idola gue sejak lama juga gitu kan. Beruntung juga sekantor sama dia sekarang kan. Terus juga partner siarannya Tari Usman. Tari Usman itu merintis Oke, dari awal juga dari Elita kalau nggak salah. Tari Usman itu adalah salah satu penyiar wanita yang cukup gue senengin juga. Terus juga kalau lu tahu penyiar di Trax FM juga namanya Bella Narif, itu salah satu penyiar solo terbaik lah kalau menurut gua. Solo? Penyiar solo tuh maksudnya penyiar sendiri ya, bukan penyiar tandem ya. Enggak, iya solo, benar-benar solo itu. Jadi ngobrolnya tuh Iya, solo. sendiri. Wow. Iya, gitu Mal. Jadi di siaran itu ada yang sendirian, ada yang partneran kayak gitu. Wow, keren. Kalau penyiar sendirian, Gokil. bedanya ya kalau penyiar sendirian sama penyiar tandem, kalau penyiar tandem kan kayak kita nih, Ngobrol. segala macam ngebahas tentang apa. Kalau penyiar sendirian itu memang keuntungannya mereka dalam satu cut masuk ngobrol itu nggak terlalu panjang dikasih space. Cuma mereka harus padat informasinya. Padat, jadi ibarat kata bridging di awal informasi apa yang lu kasih sama punchline penutupnya itu apa. Nah, jadi kalau di Trax FM, gue nggak tahu di radio lain ya, kalau di Trax FM itu dikasih jatah dalam satu kali cut untuk penyiar sendirian itu cuma 45 detik. 45 detik itu. Lu bayangin deh gimana cara ngeramunya informasi yang baru lu baca. Oke. Lu harus langsung pikirin gimana bridging awalnya. Bridging informasinya apa sama nutupnya sama punchline. Wow. Ya, itu PR berat seorang. Lu sendiri bisa nggak nih? Jadi kita bahas tentang hujan nih. Hujan gitu. Kita coba nih dari 2014 sampai 2022 8 tahun. Gak. Dari hujan aja nih. Sekarang nih kan ya? kali aja nih bisa nih kan. Ayolah. Dari hujan. skip. Coba dulu. Misalnya kayak gini. Hits yang kamu suka coba di Trax FM Palembang. Anak Trax memang cuaca itu nggak menentu ya, apalagi sekarang. Kadang lu ngerasa bete banget ketika lagi panas dan lu berharapnya hujan. Tapi ketika lu berharap hujan, tapi lu berharap panas kayak gitu kan. Terkadang banyak orang yang plan seperti itu. Tapi kalau misalnya lu tahu ternyata hujan itu bla 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 bla, informasi apalah yang lu kasih gitu kan. Oke. Dan banyak juga orang yang kenapa senang sama hujan karena mereka pikir nangisnya nggak bakal kelihatan kalau nangisnya di bawah hujan. Nah, itu ya kayak gitu ya. Langsung musik nih. Iya, langsung naik musik kayak gitu. Jadi gimana caranya lu bisa meramu informasi yang lu baru baca kadang langsung lu pikirin gimana caranya. Gokil semua sih kalau anak-anak radio ya. Bisa dibilang kita bukan diajarin ya, kita dituntut untuk quick think ya. Bener. Berpikir secara cepat gimana caranya meramu bahasan ini menjadi bahasan yang unik kayak gitu. Iya, keren itu. Nah, tadi udah dari stand up ke
radio, mulai MC. MC ya. MC. Ya, gue juga terjun di MC. Jadi bisa dibilang yang gue lakuin sekarang ini semuanya tuh kayak dalam satu payung ya. Oke. Dalam satu payung yang sama. Masih sama-sama Masih public sama-sama speaking ya. public speaking gitu kan. Public Public speaking gitu ya. Sebenarnya gue mulai nge-MC itu juga dari awal-awal gue di radio mal. Jadi kayak gue mulai coba beraniin diri untuk awalnya nge-MC acara di sekolah gue dulu. Oke. Ya itu awalnya karena kan gue dulu juga kayak ikut di organisasi. Kalau di Muhammadiyah itu namanya IPM. Kalau di IPM sekolah apa? lain namanya OSIS. Oh, OSIS-nya Muhammadiyah itu benar. namanya IPM. IPM. Kayak gitu. Nah, jadi dari situ memang gue sudah cukup berani untuk ngobrol di depan orang gitu hingga pada akhirnya memang dari zaman-zaman SMA gue coba mulai kayak nge-MC-in acara-acara yang sekolah dulu. Benar. Terus hingga pada akhirnya ketika gue udah jadi penyiar radio, gue kadang dipanggil juga sekolah untuk nge-MC-in acara-acara Bujang Gadis SMA gue. Memang udah gitu. Dari awal ya gitu ya. Dari awal memang larinya ke sana gitu kan gue pikir. Udah hingga pada akhirnya ya kayak orang bilang lah semuanya itu harus dirintis satu-satu gitu kan. Nge-MC gue sempat ikut ini juga kan. Jadi gue dulu sering banget nge-MC sama Dodot Cikidut. Jadi itu salah satu senior gua juga di stand up comedy dan kebetulan kan Dodot kan punya link yang cukup luas. Jadi dia sering ditawarin MC hingga pada akhirnya dia butuh partner dan gua adalah salah satu orang yang cukup dipercaya dia untuk partnerin dia zaman-zaman dulu. Jadi banyak lah pengalaman. Mulai dari kita ikut manajemen terus MC di mall segala macam. Di sekolah ya. Di sekolah yang kayak gitu kan. Hingga pada akhirnya ini hampir berbarengan dengan gue masuk Trax FM. Jadi di 2018 juga gue bisa bilang gue coba mulai terjun secara profesional di dunia MC. Kenapa gue bilang profesional? Karena gue udah berhubungan langsung dengan klien kayak gitu. Kayak misalnya dengan IO yang ada di Kota Palembang. Nah awalnya gue itu ditawarin buat nge-MC di acaranya Honda. Itu juga dari ibarat kata Nata sih partner gue yang ditawarin. Tapi karena dia nggak menyanggupi akhirnya dia rekomendasiin gua gitu ke IO yang namanya R7 Real 7 Organizer yang ada di Kota Palembang. Tahu kan rombongan itu. Nah, di situ itu adalah langkah awal gua hingga pada akhirnya sekarang gua bisa kenal sama banyak orang lah ibarat kata. Sama banyak IO juga. Nah, jadi di situ planningnya di Honda itu mau gua nge-MC ke sekolah-sekolah. Dan lu tahu nggak ini yang jadi apa ya? Ibarat kata gue tuh seneng banget. Jadi di awal gue coba profesional gue langsung dapat 30 titik MC. Wow. 30 titik. Dari Honda itu. Dari Real 7 Ergo. Mantap. Pokoknya di 2 bulan kalau nggak salah. Kita jalan 2 bulan itu 30 sekolah kita. Gua nge-MC-innya. Jadi itu 1 minggu 1 kali atau dalam jadi kan selesainya 2 bulan. Jadi dalam 1 minggu tuh nggak pasti. Nyesuaiin sama konfirmasi dari sekolah-sekolahnya juga. Pernah juga dalam 1 minggu itu hampir full mall. Pernah. Bahkan pernah yang 1 minggunya tuh kayak cuma sekali pernah. Bahkan yang 1 minggunya tuh kosong pernah kayak gitu. Tapi dalam 2 bulan 30 sekolah itu selesai kayak gitu. Itu adalah awal gua bisa dibilang itu kayak event-event musik atau apa sih? Itu kalau nggak salah game atau apa? Eventnya itu namanya safety riding. Jadi kayak Honda ini mengedukasi anak-anak SMA tuh sebenarnya nggak masalah untuk bawa motor ke sekolah, tapi safety gitu. Mulai dari helm, jaket dan segala macam kayak gitu. Intinya kayak gitu. Dan kebetulan pada saat itu ada ini juga, ada pihak dari kepolisian juga yang beberapa kali ikut hadir, terus kasih masukan ke anak-anak sekolah. Ibarat kata beberapa bapak dan ibu polisi kemarin juga sebenarnya kalau mau dibilang ngelarang tuh mungkin ngelarang ya karena belum umurnya. Lu harus punya SIM dulu nih untuk berkendara. Tapi dengan semakin banyak motor itu menjadi kebutuhan ya untuk orang-orang yang sekolahnya jauh. Kita juga maksudnya enggak menutup mata untuk hal-hal tersebut. Itu jauh sebelum ada ojol ya? Udah ada ojol itu. Udah ada ojol itu. Ojol di Palembang kan mungkin 2017 2016 ya. Itu mulai event itu 2018. Udah ada ojol. Jadi di situ Bapak Ibu polisinya tuh sebenarnya bilangnya kayak gini yang gua garis bawain ya. Mungkin
secara hukum ya adik-adik belum boleh kayak gitu. Oke. Tapi kalaupun memang kebutuhan sebenarnya bukan kita izinin juga bukan. Oke. Tapi ya udah boleh kayak gitu, Heeh. tapi intinya tetap Safety lah. safety, Heeh. spionnya dipakai, helmnya Helm, dipakai, terus juga jaket, jaket, pakai sepatu, pakai sarung tangan, intinya lengkap kayak gitu. Benar. Tujuannya bukan untuk menghindari kecelakaan ya, mulai amit-amit nih kalau misalnya lu kayak jatuh atau segala macam, seenggaknya meringankan, Ya, mengurangi benar. resiko luka segala macam. Intinya seperti itu. Itu di awal. Nah, dan di akhir tahun 2018 gue sempat dapat juga dari Real Seven juga, itu bareng rokok Matra namanya. Gue Matra. ya itu tuh kalau nggak salah satu payung sama Kelas Mail kalau nggak salah. Oke. Satu payung sama Kelas Mail. Gue nge-MC-nya itu sampai ini mau di Semendo mau. Semendo. Iya, di Semendo. Jadi Jauh ya mainnya. mainnya jauh, sampai Bang Pedro ya. Bang Pedro partner gue siaran tuh pernah bilang, Bintang ini MC segala Medan katanya. Gue pernah lihat Bintang MC backgroundnya tuh pegunungan. Backgroundnya hutan kayak gitu. Itulah yang gue rintis gitu di awal karir gue. Jadi gue pernah MC di Semendo. Itu seminggu gue full ikut kru untuk main ke sana, dan MC-nya itu 5 hari. Jadi itu benar-benar gue nge-MC-in acara ya kayak semacam ini apa namanya? Cinta alam gitu. Promosi. Lebih ke promosi si produk rokoknya ini. Oke. Sekaligus kayak ada hiburan rakyatnya. Hiburan rakyatnya itu jadi dari IO juga bawa tim organ kayak gitulah. Oke. Tim organ kayak gitu. Jadi orang-orang yang berada di sekitar situ boleh nyanyi atau boleh apa. Karaoke ya. Karaoke intinya. Oke. Nah dari situlah kalau menurut gue awal karir gue dimulai ya untuk menjadi seorang MC yang gue sendiri bisa bilangnya itu mulai tahap profesionalnya kayak gitu. Dari situ gue udah mulai berani kayak pasang CP ya. Jadi kalau misalnya lu mau hubungin apa-apa silahkan kayak gitu. Iya sih bener. Iya. Ada di Instagramnya, apa nama Instagramnya? Bintang HDYTL. Bintang HDYTL. Langsung kontak aja nih kalau yang perlu-perlu. Masih murah kok. Kalau ngomongin background, gua kemarin ngulik-ngulik tuh. Kenapa lu di bawah-bawah itu kayak rata semua itu background pakai ada latar belakang. Itu kenapa makin kesini beda nih? Oke. Apa udah males untuk ngedit atau gimana nih? Dulu gua tuh termasuk orang yang cukup seneng hal-hal yang berbau rapi kayak gitu. Oke. Berbau rapi. Jadi dengan adanya background yang sama dari 3 foto yang berderet itu ya, gua ngerasanya kayak enak aja dilihatnya. Entah itu backgroundnya putih, entah itu backgroundnya estetik. Gua nggak sekarang ya estetik lah ya. Orang menyebutnya estetik. Ya. Jadi gua sukanya yang memanjakan mata gua gitu, Bang. Oke. Nah, pada saat itu mungkin bisa dibilang untuk support dari smartphone-nya belum ini juga gitu kan, belum terlalu support segala macam. Untuk kualitas fotonya juga jadi masih bisa dibilang kurang bagus gitu ya untuk yang diupload. Makanya gue coba permanis dengan hal-hal yang kayak gitu. Nah, hingga pada akhirnya makin kesini kan makin support ya smartphone ya yang gue punya juga semakin support. Terus juga untuk beberapa hal ke belakang ini ketika gue lagi manggung juga memang ada fotografernya, kadang fotografer dari IO-nya, fotografer dari apanya. Iya, ada timnya gitu kan. Makanya pasti ada foto gue gitu kan. Jadi gue minta ya otomatis kualitas fotonya bagus gitu. Iya. Makanya gue udah mulai berani lagi untuk nggak pakai background kayak gitu karena fotonya udah dengan kualitas yang bagus. Jadi kayak salah gitu. satu menghindar dari situ ya. Iya. Oke, paham. Tapi gue kalau lu perhatiin juga di Instagram gue itu walaupun gue udah nggak pakai background yang kayak gitu, gue tetap coba pakai pola kayak gitu. Misalnya nih, kadang gue foto sendiri, foto berdua, foto sendiri, foto berdua. Ada pola-polanya kayak gitu. Jadi berkonsep sekali ya. Tetap berkonsep. Makanya beberapa orang yang bilang, "Tan, enggak capek apa kau cak itu?" Ya justru capek itulah yang kadang membuat gue puas. Bener sih. Iya, jadi kalau kayak ya mungkin banyak orang juga yang upload aja, gue nggak bermasalah dengan konsep orang masing-masing ya. Tapi kalau gue nggak apa-apa, gue repot asal gue puas dengan hasilnya gitu. Iya. Dari stand up, kita ulang dari stand up ke radio ke MC. Sekarang ke FDJ. Apa sih mau lu mau disebut apa nih? Dari 4 ini mau disebut apa? Pemanggung deh. Pemanggung. Oke. Jadi
mau ngundang bintang bawanya pemanggung ya. Temanggung. Bisa dibilang juga live PA ya namanya. Live PA itu adalah MC yang nemenin DJ gitu kan ya. Kalau gua ngartiinnya seperti itu. Nah, jadi kan ini kalau dari yang gua rasa mulia. Jadi di tahun 2019 itu bisa dibilang salah satu tahun terbaik gua kalau menurut gua karena di situ gua udah nggak ikut satu IO doang. Hey. Sini nggak boleh situ depan kamera. Bisa dibilang gue nggak ikut satu IO aja. Loncat ya udah bagus. Gue udah nggak ikut satu IO aja. Jadi gue udah mulai ikut di beberapa IO. Dan otomatis itu kerjasama ya? Ya, jadi gue sebagai talentnya gitu. Otomatis di situ gue ngerasa berarti gue ini mulai dipercaya sama beberapa pihak kayak gitu kan karena awalnya gue diangkat sama Real Seven gitu kan, diperkenalkan sama Real Seven hingga pada akhirnya IO lain juga ternyata ngelihat bahwa gue ini ternyata mungkin bagi mereka cukup mumpuni untuk mengisi event-eventnya mereka. Di tahun 2019 itu termasuk tahun terbaik gue kalau menurut gue. Nah, jadi gue sempat punya mimpi udah 2020 saatnya gue untuk menerobos pasar-pasarnya MC-MC yang sudah yang sudah lebih dahulu. Lebih naik tangga ya. Levelnya tuh lebih di atas gua kayak semacam Ari, Fadlan dan MC-MC lain di Kota Palembang yang ibarat kata pasti ada job untuk mereka. Di 2020 gua ngerasa gua bisa dan gua ngerasanya bukan gua aja kayak teman-teman seangkatan gua nge-MC juga yang bisa gua bilang masih levelnya di gua itu ayo kita bisa sama-sama, ayo partneran kita sama-sama bersaing sama senior kita gitu kan. Udah bersaing sehat kayak gitu. Udah 2020 awal itu berjalan cukup manis. Event-event udah mulai banyak lagi gua dapet hingga pada akhirnya gua bahkan dapet 5 jadwal dalam 1 bulan itu. Misalnya kita di Februari ya. Gue udah dapat di bulan Maretnya udah dapat 5 jadwal. Udah dapat 5 jadwal. Seneng dong. Berarti apa yang gue doain tahun kemarin itu hampir bisa jadi kenyataan. Salah satunya di 2019 itu gue pernah mimpi. Jadi kan gue tuh orangnya kayak gini, Mon. Kalau misalnya gue ngelihat orang ya yang bisa dibilang belum gue capai, gue selalu ngomong kayak gini, suatu hari gue bisa di situ. Jadi Ari, Fadlan, Dodot sering banget gue ngelihat mereka nge-MC panggung-panggung gede, panggung-panggung konser. Gede gitu kan. Hi-fi segala macam yang mereka pernah nge-MC Pamungkas dan lain-lain gitu kan. Sampai titik akhirnya di akhir 2019 ada event apa, MC-nya mereka bertiga. Gue bilang nih sama teman-teman, tahun depan gue naik ke situ kata gue. Kejadian Mol di 2020 awal gue nge-MC ya walaupun acara SMA gue dulu, pensinya sekolah gue dulu, gue nge-MC dan pada saat itu gestarnya Phil Koplo sama Changcuters. Nonton itu yang gua. di PSCC. Nonton Ya. Nonton. Itu MC-nya gua. Iya tahu iya. sih. Bentar ya, mantap. Jadi itu salah satu doa gue yang terwujud. Wishlist ya. Wishlist yang terwujud. Udah. Senang dong salah satu wishlist yang terwujud gitu kan. Hingga pada akhirnya gue ngerasa di bulan Maret ini adalah tangga selanjutnya menuju wishlist gue selanjutnya 2020. Oke. Gue udah ngerasa wah gue bisa lah seenggaknya menjadi salah satu opsi bagi yang akan nyari bakat 2020 Maret dari awal 2020 sebenarnya gue nggak berharap pandemi ini akan menghancurkan semuanya gitu sih, benar. Karena sampai Februari itu kan masih cukup aman ya dunia di terutama di Palembang gitu kan. Maret di jadwal gue yang udah dapat banyak gitu. Jadi gue di Maret itu udah dapat satu MC untuk acara akad nikah kalau nggak salah. Akad nikah. Terus juga gue udah dapat MC juga di acara Indo Barca Gathering Sumatera kalau nggak salah itu batal juga gitu kan. Terus juga gue sama Dodot itu sudah dikontak untuk nge-MC di ada pensinya Patra Mandiri. Itu hampir jadi Mol. Jadi gestarnya itu Dio Hao. Tahu. Terus juga itu udah naik flyernya. Udah naik flyernya. Dan ada 2 lagi kalau nggak salah yang gue lupa gue bakal nge-MC apa. Batal gara-gara pandemi. Sayang sekali ya. Dan gue ngerasa kayak
gitu kan. Mimpi-mimpi gue apakah kekubur sekarang gitu, apakah bakal gue tetap lanjutin kayak gitu. Terus dapat momen lah gitu. Singkat ceritanya ini adalah salah satu cara gue untuk biar tetap eksistensinya ada kayak gitu. Jadi di 2020 juga setelah kita sudah mulai boleh beraktivitas lagi gitu kan. Gue mainnya itu ke bar temannya gue di Small House dulu tahu kan. Di Small House hingga pada akhirnya gue kenal lah sama orang-orang yang ada di sana kayak gitu. Terus juga gue kenal sama Titan DJ yang sering partner sama gue sekarang kayak gitu kan. Nah dari situ awal cerita kenapa gue tertarik untuk menjadi seorang live PA atau MC-nya seorang DJ kayak gitu kan. Nah jadi awal ceritanya itu ya iseng-isengan aja. Gue pernah kayak punya project juga sama teman-teman. Itu pemandu lagu namanya. Pemandu lagu. Iya, pemandu lagu tuh kayak kita main ala-ala DJ tapi putarnya pakai laptop doang yang kayak gitu. Kita pakai YouTube atau Spotify terus juga manggung kayak gitu ya. Ya nemenin orang-orang party segala macam kayak gitu kan. Kayak karaoke gitu ya. Iya, terus juga gue karena nggak jago ngoperasiin laptop segala macam, akhirnya gue tuh kayak yang cuma ngajak orang buat joget ya kayak gitu aja. Udah dari situ udah akhirnya gue cukup akrab lah sama Titan, mulai akrab sama Titan, terus juga ngobrol-ngobrol sering sama Titan, bertukar pikiran sama Titan, terus juga gue sering ikut dia nyoba-nyoba manggung juga walaupun gue cuma sekedar bantu-bantu nyiapin kayak gitu kan awalnya. Nah awalnya gue coba itu mau yang kita awal-awal kenal yang di Sarwika. Oh itu awal-awal banget. Itu awal-awal banget gue udah berani buat dampingin Titan kayak gitu. Itu awal-awal banget. Juli ya kita. Juli abis lebaran ya. Itu. 2021 ya. Abis lebaran. Juni atau Juli lah. Di situ awalnya. Oh memang awal-awal dari situ. Iya jadi kan Titan sempat reguler juga main di Sarwika kan kemarin kan. Dan gue pikir ini ya ayo coba manggung ya. Coba sekalian belajar gitu kan. Udah dikasih Titan kesempatan. Ayo ngap katanya coba aja nggak apa-apa gue juga enggak bermasalah ditemenin kayak gitu. Nah kenapa gue pengen sama Titan pada saat itu karena gini, Titan itu tipe DJ yang dia mainnya bagus tapi dia enggak kayak gitu ya, enggak action gitu ya enggak action ya kayak gitu. Makanya gue ngerasa ini kayaknya ada peluang gue sebagai orang yang agak sedikit pecicilan kayak gitu kan kalau lagi di panggung untuk ngebuat lebih seru aja kayak gitu, gimmick aja kayak gitu. Nah, akhirnya gue nawarin diri Titan, ayo katanya nggak apa-apa ikutin aja katanya. Nah dari situ baru setiap kali Titan manggung gue coba manggung dengan ilmu seadanya hingga pada akhirnya ada satu teman gue yang bisa dibilang profesionalnya juga lah di dunia MC live PA kayak gitu karena dia udah cukup lama terjun di ini. Sekarang dia MC di salah satu klub terkenal di Lampung kayak gitu. Orang Palembang, jadi dia sempat pulang, teman akrabnya Titan juga namanya Fergie gitu kan. Udah dari situ gue sharing-sharing sama dia ternyata diarahinnya lah untuk menjadi untuk nerusin apa yang gue pengen kayak gitu. Dia belajar katanya ayo belajarnya bahasa Inggris dulu, belajar kulik-kulik bahasa Inggris apa, terus juga banyak-banyak nonton ini, banyak-banyak nonton ini. Dikasih referensi. Hingga pada akhirnya gue coba belajar dari situ, gue coba belajar. Di 2021 itu gue belum nuai hasil dalam bentuk materi sama sekali ya, maksudnya memang pure gue belajar banget gitu, ngulik terus kayak gitu, manggung nemenin ini ya nggak apa-apa gue nggak dibayar, intinya gue dapet panggung dulu, gimana caranya gue bisa dapet nih caranya gimana ngontrol si crowd ini gitu kan untuk orang-orang party kayak gitu. Udah gue nggak tahu juga sih, mungkin setiap orang yang menjalani sesuatu agak munafik ketika dia ngerasa nggak bertumbuh. Gue ngerasa bertumbuh dari pertama kali gue belajar. Mungkin inilah yang gue tuai sekarang kan gitu kan. Gue sering main di Ratata juga hingga pada akhirnya gue dapat tawaran dari Wong Bar kayak gitu kan untuk main di sana kayak gitu. Gue senang aja sih kayak gitu. Jadi dari apa yang gue pelajarin kayak gitu, dari apa yang gue sudah tunjukin, akhirnya dapat hasil kayak gitu. Ya, tapi rata-rata dari obrolan terus ya awal-awalnya tuh kayak dari stand up tadi, dari radio, memang butuhnya relasi ya. Cikal bakalnya tuh dari relasi kayak gitu. Bener sih. Tapi satu lagi selain relasi, lu juga harus mau. Iya Dan lu juga di awal ya. Ini bukan gua mau mengajari orang-orang yang baru mau terjun, tapi kalau menurut gua
untuk di awal karir ya, apalagi lu di entertain kayak gitu, lu jangan berharap materi dulu. Iya sih, benar. Karena materi itu akan datang sendiri kalau memang orang ngelihat lu punya sesuatu kayak gitu. Belajar dulu aja, belajar yang dulu penting ada aja. karakter dan konsisten. Konsisten ya, terus juga kayak lu tunjukin aja kalau lu memang mampu untuk dibayar dengan nominal yang lu pengen kayak gitu. Iya sih, benar. Udah. Jadi yang gua seneng tuh apa mulai? Jadi kayak gini. Di tahun ini, di bulan yang sama, setelah gua ditawarin di Wong Bar ya gua memang di Wong Bar belum dapat kontrak belum gitu kan. Dan di satu sisi, gua udah dikontak juga sama Arena 9 untuk jadi MC live PA-nya juga, MC DJ-nya juga. Di situ jadi apresiasi sendiri aja sih buat gue. Oh ya Allah, datangnya kenapa bersamaan kayak gitu. Gue kalau disuruh milih gimana ya, bingung ya, sama-sama tempat yang luar biasa kan untuk di Palembang. Wong Bar punya masanya, Arena punya masanya sendiri kayak gitu. Karena kenapa gue coba ambil, karena memang kalau di Ratata gue gak punya kontrak kayak gitu. Gue main aja di sana, gue main aja nemenin Titan segala macam gitu kan. Ya pada akhirnya di sini kayak ini loh maksudnya hasil dari kalau lu mau belajar kayak gitu. Lu mau belajar dan jangan berharap apa-apa dulu. Jangan berharap materi. Sampai lu memang benar-benar ngerasa gue cukup layak untuk dihargai berapa kayak gitu. Iya, benar. Baru. Nah, tapi intinya kayak gini juga. Tapi ketika lu sudah ngerasa lu sudah pantas untuk dibayar, jangan besar kepala juga kayak langsung jual harga mahal. Intinya yang jangan dibayar. Star Syndrome. Iya, jangan Star Syndrome. Jangan ya. Star Syndrome. Jangan mentang-mentang banyak dapat panggung sedikit langsung naikin harga, itu jangan. Intinya orang sendiri loh yang akan mengapresiasi itu dengan harganya. Benar sih, benar itu. Ada rupa, ada harga. Ada rupa, ada harga. Kayak gitu. Nah, itu ceritanya. Kayak gitu. Mantap perjalanan proses. Tapi maksudnya semuanya masih dalam satu payung kan, masih sih dalam satu payung. Jadi untuk MC di acara musik sendiri itu baru satu kali ya, Tang? Kalau musik, kalau untuk konser, untuk yang segede itu yang kalau untuk konser gede baru sekali itu. Tapi kalau untuk bisa dibilang panggung middle atau panggung itu sering low, ada beberapa kali lah. Gue nggak bilang acara gigs itu ya. Acara gigs pernah juga. Gue pernah MC sama Dodot juga, kalau lu pernah tahu di acara Sampurna yang 5 hari 5 malam di tahun 2016 atau 17 yang di 4 sore, dulu masih ada 4 sore di sini. Di 4 sore. Dulu 5 hari 5 malam acaranya gue pernah MC. Itu kan acara musik kan, acara gigs musik, gitu itu kan. Terus juga beberapa acara lain juga gue pernah, acara lokalan kayak gitu. Tapi untuk panggung gede, alhamdulillah baru sekali itu. Dan pandemi yang meruntuhkannya. Bangsat. Bangsat. Mungkin gue udah bisa 2 kali tahun kemarin kan sama yang panggung di Ohio itu kan. Tapi ya seperti itulah hasil ceritanya gitu. Gak bisa. Gak bisa dipungkirin ya. Nah kalau ngomongin musik, Superman is Dead apa sih buat lu? Lu lihat baju gue ya? Enggak. Memang udah dari sepatu lu incer-incer kan di story ya. Wadidaw. Gue pakai satu set sih hari ini. Memang segitunya ya. Kalau Superman is Dead itu di zaman SD mal, kita termasuk gua ya, di zaman SD itu kan belum banyak media yang bisa lu akses untuk cari musik yang sesuai sama apa yang lu suka. Jadi memang zaman gua SD dulu lu hanya terpaku sama apa yang ada di TV. Iya. Makanya yang ada di TV itu kan banyak yang bisa dibilang banyak musisi, tapi kadang ada yang nggak sesuai sama selera kayak gitu kan. Hingga pada akhirnya ini ceritanya ada satu sepupu gua yang memperkenalkan Superman is Dead ke gua. Jadi dia diracun nih ya. Diracun itu enggak. Jadi pada zaman itu tuh kayak gini mal, masih kirim-kiriman via Bluetooth kan. Oke. Dan gua minta semua lagu yang ada di HP-nya. Nah pada bukan video. Bukan. Kalau video itu ada aksesnya mal ya. Halo. Pakai flash disk. Halo kucing, jangan kayak gitu sayang. Sini, hey. Jahil ya. Nanti ya. Nah jadi di tahun itu kenapa gua ada perhatian lebih ke Superman is Dead? Karena kan namanya pertama cukup unik ya. Ya, Superman is Dead. Kok ada orang namai band Superman is Dead? Dari situ gue mulai tertarik. Nah, jadi lagu pertama yang gue denger itu judulnya Hanya Hari Ini. Cacara ya. Kalau lu pernah denger ya lagunya kayak gitu. Itu lagu pertama yang gue denger. Hingga pada akhirnya kok asik ya lagu-lagu yang kayak gini gitu kan. Udah di zaman SMP kan
gua udah mengenal yang namanya for share kayak gitu kan. YouTube juga udah mulai bisa diakses dengan internet kayak gitu. Udah mulai masuk era internet tapi masih di warnet dulu. iya masih di warnet dan masih apa kayak gitu. Udah gua kulik, ternyata di tahun itu Superman is Dead udah lumayan banyak rilisannya. Iya sih. Kayak Jika Kami Bersama, terus Album-albumnya ya. juga album-album lama kayak yang Kuat Kita Bersinar, banyak ternyata lagu-lagu yang sudah ini. Akhirnya pada saat itu ya gua download lah ya, secara mungkin bisa dikategorikan agak ilegal lah ya, karena downloadnya Di di Webtrick atau juga aplikasi Staffa Band. yang kayak gitu, yang ibarat kata bukan resminya, bukan gua beli kasetnya kayak gitu. Tapi dari situlah gua tahu oh ternyata Superman is Dead udah banyak rilisan kayak gitu ya. Oke. Nah tapi gua itu bukan tipe yang fanatik banget Mol, jadi gua tuh hanya menyukai karya-karyanya kayak gitu. Kalau misalnya orang nanya tentang profil dari Superman is Dead. Kadang gue nggak tahu kayak gitu, karena gue nggak mengulik sampai situ. Tapi kalau misalnya untuk karya-karyanya gue suka aja kayak gitu. Udah dari situ, ntar ya ngidupin dulu. Oke. Makin kesini. Jadi keterusan tuh. Iya, makin kesini makin keterusan. Jadi di SMP gue senang Superman is Dead, terus juga di SMA gue senang Superman is Dead. Dan di zaman SMA itu bertepatan kalau nggak salah hampir lulus itu bertepatan dengan rilisnya yang album ini loh, yang ada Sunset di Tanah Anarkinya itu rilisnya kalau nggak salah di zaman gue mau tamat SMA. Nah ada kesempatan pada saat itu buat nonton konser Superman is Dead secara live, karena Superman is Dead tampil itu di tahun 2013 di Palembang di PTC pada saat itu. Ada di tahun. Tapi terkendala pada saat yang bersamaan gue ulang tahun. Dan teman-teman gue itu ngajak gue pergi. Ada aja yang membatalkan niat gue untuk nonton langsung Superman is Dead gitu. Terus? Kan. Tapi nggak, pada akhirnya gue kesampean untuk nonton SID. Pertama kali di mana tuh? Pertama kali di PTC juga, gue lupa tahun berapa kalau nggak salah 2018 yang hujan yang becek. Iya, nonton. Iya, itu pertama kali gue kesampean nonton Superman is Dead langsung. Itu Bang Rian Taylor kan yang MC-nya. Benar. Di situ pertama kali gue kesampean nonton Superman is Dead langsung. Dan di 2019-nya ada lagi ini Tour Sumatera itu di Kamboja itu ya, di Kamboja bareng Endang Sukamti. Yoi. Dan kenapa gue nonton, karena di tahun yang bersamaan Superman is Dead baru rilis album terbaru yang Puisi Cinta Para Perompak kalau nggak salah. Ya itulah kalau nggak salah. Apalah gue kalau misalnya ditanya kayak gitu gue nggak tahu, itulah kelemahan gue. Tapi kalau untuk di personil, kalau personil gue ada yang kayak nggak ada yang gue terlalu suka, nggak ada yang gue nggak terlalu suka juga. Gue menyeluruh aja, tapi jadi gue secara keseluruhan seneng karyanya aja ya. Karyanya. Jadi gue nonton lah kayak wah sensasinya kayak gitu ya, luar biasa. Emang pecah sih. Emang pecah. Bahkan bukan gue menyombong atau apa ya. Gue kan jadi nontonnya tuh di belakang mall. Dan di konser terakhir juga Superman is Dead ada beberapa nyanyi lagu-lagu dari album terbaru gitu kan. Iya. Terus gue lihat kayak kenapa gue nyanyi sendiri kayak gitu ya. Orang-orang tahu nggak ya kalau ada album baru ya? Ya secara sombongnya gue berpikir seperti itu gitu kan, karena dari semua lagu yang 10 lagu kalau nggak salah yang mereka nyanyiin di konser terakhirnya di Palembang itu ada beberapa lagu ya. Gue bisa dibilang nyanyi semua kayak gitu. Dan gue kadang ngeliat kayak orang kok nggak hafal ya kayak gitu ya, secara sombongnya gue mikir kayak gitu. Tapi balik lagi ya gue karena senang karyanya akhirnya gue dengerin semuanya kayak gitu. Keren sih emang Superman is Dead. Terus juga gue coba ya walaupun nggak banyak, gue coba beli kaosnya, merchandise gitu. Ya. Ini juga kemarin gue beli sepatunya kayak gitu kan, yang kolaborasi sama Beast ID kayak gitu. Mantap senang aja. Keras terus juga kayak apa ya, bermakna kayak gitu. Iya sih. Kritik-kritikannya juga walaupun dibalut dengan diksi-diksi yang kadang susah dicerna otak gua gitu ya, tapi gua suka aja. Itu karena that's why the best. I love Superman is Dead. Ini ada sedikit game nih. Boleh? Game kecil-kecilan sih sebenarnya. Gimmick aja. Boleh. Jawab cepat sih sebenarnya. Nanti boleh. Dikasih pertanyaan dulu baru diterangin kenapa milih itu. Oke. Agak gugup ya gue. Ada plot twist sedikit sih. Oke. Pertama, stand up atau radio? Radio, oke. MC atau FDJ?
Live PA mungkin Live PA. namanya Live PA. Live PA. MC. MC. Oke. Sama-sama MC sih, tapi kalau disuruh milih gue lebih nge-MC. Bentar itu. Oke. Kemeja atau kaos? Kaos. Oke. Teman atau pacar? Pacar. Untuk sekarang ya. Untuk sekarang. Mungkin untuk selama. Terakhir nih. Iya. Dengar yang belakang. Terakhir. Fadlan atau Ari? Ini nggak ada apa-apa yang masuk dari sini. Ini kan cuman game-game. Fadlan atau Ari? Ari. Fadlan. Yang mana nih? Fadlan atau Ari? Fadlan. Beneran. Oke. Kenapa tuh? Kalau yang pertama apa tadi? Yang pertama? Stand up sama atau radio? Kalau stand up sama radio mungkin radio banyak banyak berjasa buat gua. Enggak tanpa gua bukan berarti stand up enggak. Oke. Tapi kalau radio memang lebih gua suka aja gitu. Stand up juga mungkin akhir-akhir ini karena gua udah stagnan untuk nulis materi. Jadi kayak ini aja untuk have fun kayak gitu. Iya. Untuk have fun. Tapi kalau radio kenapa gua tekunin karena Memang keseharian sih. emang keseharian. Sekarang juga udah jadi pekerjaan kayak gitu kan. Iya Ya kayak gitu. Itu untuk yang pertama. MC atau live PA? MC tadi ya? Iya, MC. Kenapa tuh? Sebenarnya kenapa gua pilih MC? Sebenarnya dua-duanya adalah MC. Uh-uh. Dua-duanya adalah MC. Yang satu MC mungkin MC acara. Mungkin MC ini lebih ke formal sih maksudnya. Iya, lebih ke acara musik gitu, bukan sebagai pendamping dia ya. Kenapa gue lebih milih MC? Karena gue mengawalinya semuanya dari MC kayak gitu kan. Gue mengawali semua dari MC dan gue juga punya mimpi besar di MC ini. Bukan berarti live PA ini sebagai pelarian gue di masa pandemi ini karena banyak event yang batal, bukan. Tapi kalau untuk prioritas, gue lebih memprioritaskan untuk MC. Karena kalau misalnya MC DJ juga, itu kan rata-rata eventnya malam. Kayak gitu. Dunia malam. Dunianya bisa kita nikmati ya untuk jam 12 malam ke atas. Jadi kalau misalnya untuk prioritas, pasti gue duluin untuk MC dulu. Karena waktunya kan pagi sampai malam lah kayak gitu ya. Nah, sedikit sih sebenarnya lupa tadi. Untuk live PA sendiri, mau tanya, kalau untuk pandangan keluarga, biasanya nih ya, you know lah kalau untuk dunia malam untuk dunia malam. Sebenarnya gue tipe orang yang nggak banyak cerita gitu mau sama keluarga. Jadi biarlah mereka tahu sendiri sampai akhirnya mereka tahu kalau di sini gue menuai sesuatu. Nah, kayak gitu juga yang gue terapin. Gue nggak cerita banyak sama. Yang penting pembuktian aja. Iya, yang penting gue selalu upload aja kegiatan gue kayak gitu. Dan biarlah mereka menilai sendiri gitu kan. Dan gue juga nggak aneh-aneh kayak gitu di sini. Gue sebagai talent aja kayak gitu, sebagai talent ya gue di sini punya mimpi besar aja kayak gitu, punya mimpi besar untuk menjadi profesionalnya aja kayak gitu. Next, kemeja atau kaos? Kenapa tuh kaos? Emang keseharian pakai kaos? Kaos sih, kalau misalnya disuruh kemeja atau kaos, gue lebih suka kaos karena simple ya. Apalagi sekarang gue lagi suka juga kaos-kaos oversize semacam kayak gitu. Karena lagi ya kalau mau dibilang ngikutin tren, mungkin gue ngikutin tren tapi nyangkut. Nyangkut dalam artian ngikutin tren dan nyangkut di tren itu. Ya udah gue suka aja. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kemeja tuh juga gue suka kayak gitu. Tapi kebanyakan di fit kemeja. Iya, kebanyakan di fit kemeja sebenarnya. Karena kalau kemeja gue bisa dibilang ngerasa lebih keren ya, ngerasa lebih keren. Apalagi pakai yang leopard gitu. Macan, mengaung gitu ya. Mengaung terus, aing macan. Tapi kalau sehari-hari rata-rata gue pakai kaosan kayak gitu. Kalau kenapa tuh pacar? Kalau pacar sih mungkin. Apa mungkin ada mbaknya di sini? Enggak. Atau gimmick aja? Jadi semakin ini yang gue rasain juga semakin bertambahnya umur, kadang teman-teman yang kita punya tuh semakin sedikit ya. Mungkin di awal-awal dari umur 17-an sampai umur 22 atau 23. 23 sih batasnya. Iya, kita tuh pengen mengenal semuanya gitu ya. Pengen punya teman sebanyak-banyaknya hingga pada akhirnya ketika lo masuk di 25, gua sekarang udah masuk 26 kayak gitu kan. Teman-teman itu bukannya enggak musuhan enggak kayak gitu. Tapi gua ngerasa kayak ada kesibukan sendiri lah. Yang lain udah ada kesibukan sendiri dan beberapa
yang Udah ada cukup yang nikah. udah ada yang nikah segala macam hingga pada akhirnya terseleksi sendiri yang gua butuhin itu Bukan bukannya teman yang banyak banyak bukan gitu. kayak gitu, tapi Teman nggak hidup. apa-apa sedikit tapi punya apa ya, punya sesuatu lah yang bisa kita saling tukar kayak gitu. Ada insight. Ada insight, ada timbal balik kayak Oke, gitu. oke. Bukan gua bilang teman-teman yang lain enggak ada timbal Iya balik, sih, bukan, iya, tapi iya. yang lebih ini aja, yang lebih Yang prioritas lebih, aja. oke. Dan kenapa gua pilih Teman hidup. teman hidup ke pacar ya? Teman hidup. Karena cewek gue yang sekarang Oke. itu bisa jadi teman Gimana? juga. Gimana tuh? Jadi kayak apa-apa kegiatan gua sekarang tuh ditemenin sama dia. Jadi ada Walaupun support system gitu ya? support system yang baik. Karena kan kalau lu main game aja ya, itu Oke. ada tank, ada support, Ada ada apa kayak gitu kan, harus Oke. saling melengkapi. Heeh. Dan beberapa kali kejadian juga gue punya pacar yang kayak sama-sama pengen jadi frontline kayak gitu. Sama-sama yang mau Pengen- cetak gol gitu. Iya, sama-sama pengen jadi cetak gol. Coba tim sepak bola semuanya striker, nggak bagus kan? Nggak bagus itu. Nah, dia ini ada tipe pengumpan yang baik kayak gitu, Yoi, tipe support yang baik. Ya kalau mantap, menurut Pak. gua seperti Iya, itu. iya. Makanya that's why I choose dia kayak gitu. Iya, bukan berarti karena dia ada di sini Iya. ya. Kirain gimmick tadi kan. Enggak. Ya kayak gitu aja. Ya terakhir Arif Adlan ya. Adri Fadlan. Kenapa tuh? Pernah pernah gua dengar lu itu terinfluence kayak dari segi outfit atau itu dari Ari. Pernah ada di mana itu ya? Ya kalau dari segi outfit mungkin gua lebih suka cara Ari berpenampilan kayak gitu. Tapi kalau untuk dibilang deket, gue lebih sering ngobrol sama Fadlan. Lebih banyak bertukar cerita sama Fadlan, walaupun dengan Ari juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya disuruh, ini kan harus dipilih gitu kan. Harus dipilih. Gue pilih Fadlan karena lebih banyak bertukar cerita, terus juga gue kadang berkeluh kesah tentang diri gue, dia juga bertukar cerita juga. Walaupun Ari juga kayak gitu kan, akhir-akhir ini sering dekat juga sama Ari segala macam. Tapi kalau suruh milih, kalau dalam jangka waktu yang sudah berlangsung sampai hari ini, gue lebih dekat sama Fadlan kayak gitu. Oke. Terakhir nih untuk kedepannya wishlist yang mau dicapai gitu. Wishlist yang mau dicapai ya. Oke. Gue sih, nah ini balik lagi. Gue tuh bukan tipe orang yang kayak planning ini. Jadi kejut ke be. Jadi kejut ke be, kayak ke kata be, orang tuh ya. iya. Jadi apa yang di depan mata lakuin dulu, konsisten dulu aja kayak gitu. Tapi kalau untuk harapan, gue yang pastinya pengen lebih matang aja sih di dunia ini. Jadi gue pengen buktiin sama orang kalau apa yang gue lakuin itu bisa menghasilkan kayak gitu. Karena capek nggak sih kalau misalnya lu kenal sama orang tua calon pacar lu atau calon istri lu nanti. Oh, ini lebih konteksnya ke teman hidup tadi ya. Iya, ya. teman hidup tadi yang kayak mereka tuh berpandangan kalau kerja kantoran itu stigma orang tua. stigma seperti itu. Jadi gue tuh pengen ini aja, pengen buktiin sekaligus nanti mungkin kedepannya kasih opsi juga kalau dunia seperti ini juga bisa lo ngehidupin orang kayak gitu. Iya. Bisa membangun sesuatu juga kayak gitu. Walaupun bisa dikatakan dunia yang kayak gini kan freelance tuh namanya freelance tuh kan nggak melulu ada job ya, Iya, benar. Tapi kadang sekalinya ada job memang meledak kan duitnya kan kayak gitu. Nah, jadi gue pengen kasih pandangan aja kalau yang kayak gini bisa menghasilkan. Nggak bisa dipandang sebelah mata. Nggak bisa dipandang sebelah mata karena gue yakin ini aja. Gue punya Tuhan kayak gitu. Gue punya Tuhan, nggak mungkin Tuhan ngasih cobaan yang gue nggak bisa lalui kayak gitu aja. Apalagi kalau kita bingung besok mau makan apa, itu kayak sudah nggak percaya sama Tuhan kayak bener gitu. Sih Intinya itu. kayak gitu aja. Makanya gue tetap percaya di sini bisa. Apalagi kalau misalnya gue ngobrol sama dia, gue kadang insecure kayak gitu. Kenapa tuh? Gue kayak gini kok lu mau kayak gitu. Sedangkan gue kemarin sempat bukan ditinggalkan juga ya, sempat sering berkonflik sama yang sudah tentang pekerjaan tetap kayak gitu. Dan kenapa lu mau kan? Ya nggak apa-apa. Sama-sama. Jadi endingnya yang kemarin itu set gitu jadi ya. Yang namanya berpisah kan set. Iya sih. Iya gitu kan. Tapi kalau untuk cara pandang lu sendiri nih ke mau cari calon istri ya ngomongnya. Dari segi apa tuh? Atau dari pola pikir kah? Kalau mencari ini kita nggak munafik ya Mal. Kalau
seorang cowok itu Visual ya. Cowok kan visual. Cowok kan manusia visual ya. Ya dari visual udah masuk, terus tinggal kita lanjutin ke tahap selanjutnya. Nah, dan tahap selanjutnya ini bisa dibilang match lah ya, kayak di Tinder segala macam match lah ya. Jadi dia masuk kayak jadi gitu. kenal sama mbaknya dari aplikasi petir. Sender. Iya mbak ya. Iya mbak ya. Kok malu mbaknya jawab ya. Aplikasi petir. Iya sebenarnya dari aplikasi juga. Tapi it's okay sih, nggak apa-apa. Selagi memang benar-benar lu bukan mencari teman bobo aja, ya kalau menurut gue FWB, FWB kan kata orang zaman sekarang tuh ya nggak masalah kalau memang tujuan lu bagus. Kayak Iya sih. Awalnya juga gue kenal sama dia tuh kayak ya pengen ini aja, pengen biar ada temen chat dulu. Gue jujur sama dia kayak ya udahlah, kata nggak ada ekspektasi jauh kayak Untuk gitu. jadi pasangan ya. Untuk jadi pasangan. Tapi setelah ketemu, setelah ngobrol, masuk nih. Kok nyambung? Satu frekuensi. Kalau dibilang satu frekuensi mungkin bangsa sih itu kata-kata iya, itu kan. kalau dibilang satu frekuensi mungkin enggak seutuhnya sefrekuensi ya. Sih. Tapi masuk kayak gitu. Iya. Sama yang dia cari referensinya itu sama gitu. Iya, sama-sama seneng musik gitu kan. Makanya kenapa gue bilangnya kayak gini. Kadang setiap orang tuh insecure dengan masa lalunya gitu ya. Tapi yang gue selalu tekanin itu, mungkin kalau lu nggak punya masa lalu seperti itu, gue nggak punya masa lalu seperti yang gue ceritakan, kita nggak bakal bertemu dan kita nggak bakal terbentuk seperti sekarang. Bener kayak sih. Gitu. Makanya. Jadi jangan pernah kucing. Jadi jangan pernah mempermasalahkan masa lalu lu. Kalau lu udah nyaman sekarang, bersyukurlah sama masa lalu lu karena itu yang ngebentuk lu sekarang dan itu yang mempertemukan kita sekarang. Keren. FYP di TikTok itu. Iya. Dikat sedikit ya nanti. Dikat sedikit kita up nanti ya. Dikasih backsound lagu-lagu TikTok itu ya. Wah gila seru sekali sih ini. Oh ya thanks tuh buat Pance Hub. Kopinya enak. Susu sih ini. Udah lama nggak nyusu. Ini caramel macchiato. Ini my favorite. Thanks tuh sih buat Pance Hub yang udah menyediakan tempat. Yes. Dan hari ini juga agak sedikit mendung ya. Nggak masalah, is okay gitu ya. Oke. Cakung petot. Apa tuh? Cuaca mendukung pengen. Terakhir kata, terima kasih untuk teman-teman yang udah parkir di podcast ini yang gak seberapa ini. Terima kasih Bro Bintang. Thank you juga mau udah see you next time. Ajak gua untuk ngobrol ya. Ruang ngobrol. Tonton teman-teman. See you next time di Rewang Ngobrol.